Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada sesi kali ini, dan pada hari ini kita akan membincang tentang perkawinan-perkawinan yang berisiko. Nah, bagian ini sebetulnya bagian dari pembahasan pembentukan keluarga yang kuat menurut agama. Nah, salah satu keluarga yang kuat adalah keluarga yang didukung dalam suatu perkawinan yang tidak berisiko. Ya. Kemudian, dalam konsepsi agama, perkawinan itu disebut sebagai mitsaqun ghalidhun. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai mitsaqun ghalidhun, atau ikatan yang kuat di antara dua orang, yakni suami dan istri, juga di antara dua keluarga, antara keluarga suami dan keluarga istri. Jadi perkawinan itu tidak semata-mata dua orang, tapi juga melibatkan dua keluarga besar yang bergabung di dalam satu keluarga baru, membentuk keluarga baru. Ya, dalam istilah Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqun ghalidhun, atau ikatan yang kuat, atau janji yang kuat. Janji yang kuat atau ikatan yang kuat. Oke, kemudian perkawinan berisiko. Perkawinan berisiko itu apa toh? Perkawinan berisiko adalah perkawinan yang memiliki resiko. Gini, karena tujuan perkawinan itu kan untuk mencapai kebahagiaan, untuk membentuk keluarga yang baik, untuk mendapatkan keturunan yang baik, untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin, untuk proses-proses perkembangan kemanusiaan. Ya. Kalau tujuan perkawinan bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, perkawinan berisiko adalah perkawinan yang berpotensi tidak mencapai tujuan utama dalam perkawinan. Prinsipnya seperti itu. Nah, saya mencatat di sini ada 3 perkawinan berisiko. Yang pertama adalah perkawinan tidak tercatat, yang kedua perkawinan poligami, dan yang ketiga adalah perkawinan usia dini. 3 perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki resiko. Resiko apa? Resiko untuk tidak tercapainya tujuan utama dalam perkawinan. Ya. Yang pertama perkawinan yang tidak tercatat. Nah, ini terkait dengan pencatatan perkawinan. Nah, dalam kompilasi hukum Islam di pasal 5 dan pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan itu harus dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan atau PPN ya. PPN ini biasanya kalau orang kampung menyebutnya sebagai pengulu. Pengulu dia bertugas di KUA atau kantor urusan agama yang bertugas untuk mencatat perkawinan. Nah, selain dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan, PPN ini juga bertanggung jawab untuk mencatat perkawinan. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan di hadapan PPN itu dicatat oleh PPN. Dicatatannya di mana? Dicatatnya di buku register pernikahan perkawinan, dan nanti masing-masing pihak yang menikah, baik suami ataupun istri, nanti akan mendapatkan buku nikah, yaitu bukti pencatatan yang dibawa oleh para pihak yang menikah. Nah, kemudian bagi yang beragama selain Islam, bagi yang beragama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu dicatat di kantor catatan sipil. Ya, bedanya di situ ya. Kalau bagi yang beragama Islam dicatat oleh PPN, dia pegawai sebagai fungsional di kantor urusan agama, dicatat di situ. Kemudian bagi yang beragama Kristen, Katolik, ya, Hindu, Protestan, kemudian Buddha dicatat di kantor catatan sipil. Nah, akhirnya di situ ya, nanti akan diterbitkan akte perkawinan. Kemudian, nah sekarang kita bahas soal perkawinan yang tidak tercatat. Sebabnya apa toh? Setidaknya ada 4 sebab ya, ada 4 sebab kenapa kok terjadi perkawinan yang tidak tercatat. Yang pertama sebab ekonomi. Ini sebetulnya pencatatan perkawinan itu murah ya. Kalau Anda ke KUA itu sebetulnya pencatatan perkawinan itu gratis. Anda datang ke KUA, mencatatkan perkawinan itu gratis. Daftar nikah di KUA, di SIMKah itu gratis. Jika pernikahan tersebut itu diselenggarakan di KUA, ya bayar gratis ya. Ini jadi kalau ada yang ngomong apa jenenge nikah mahal, itu enggak mahal itu, gitu ya. Kecuali kalau Anda mengundang PPN ke rumah, ya, kalau ikatan ijab itu diselenggarakan di rumah, resepsi diselenggarakan di rumah, kemudian kita mengundang PPN datang ke rumah atau ke tempat lokasi pesta, ke hotel misalkan atau ke gedung pertemuan, nah itu ada biaya yang dikeluarkan sebesar Rp600.000.
Tapi jangan salah, bahwa sebab ekonomi itu bisa menjadi sebab bagi perkawinan tidak tercatat. Kenapa? Karena meskipun biaya perkawinan itu gratis, ya, biaya pencatatan nikah itu gratis, tetapi terkadang biaya sosialnya yang tinggi. Nah, harus bikin resepsi lah, harus walimahan lah, harus bikin pestanya lah, dan segala macamnya. Yang itu biayanya bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan juta. Itu biayanya yang mahal. Sehingga ada orang yang karena mempertimbangkan biayanya mahal dan lain sebagainya, kemudian padahal nikah siri aja bercatat. Ada yang seperti itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab birokrasi. Begini, sebab birokrasi itu maksudnya begini, ada beberapa orang yang dia punya ikatan dinas, sekolah ikatan dinas misalkan ya. Sekolah ikatan dinas yang di situ mempersyaratkan bahwa dia tidak boleh menikah selama menjalani pendidikan. Ya. Tapi sementara para sekolah ikatan dinas itu lama, bertahun-tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Nah, kelamaan nunggu terus udahlah kita nikah dulu aja, siri aja dulu. Nah, kemudian nikah nggak tercatat. Banyak kasus seperti itu ya. Atau karena seorang harus menduduki jabatan tertentu yang mempersyaratkan bahwa dia tidak boleh menikah. Ya, kemudian tapi karena harus keburu, kebelet, akhirnya ya udahlah kita nikah saja, tapi nggak dicatat, siri saja, misalnya seperti itu. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ada sebab agama. Gini maksudnya. Ada orang yang mengatakan bahwa nikah itu kalau sudah diijabkan, ya sudah, itu sah. Tidak harus ada pencatatan. Gitu ya. Ada pendapat seperti itu. Apa yang dicatatkan segala? Itu juga nggak termasuk salah satu hukum pernikahan. Yang penting ada nikah, yang penting ada para pihak, yang penting ada saksi, ada wali, ada maharnya, udah cukup sah. Seperangkat alat sholat sah gitu kan. Tidak perlu dicatatkan di KUA. Apa yang dicatatkan? Ada yang seperti itu. Ada juga sebab manipulasi. Nah, sebab manipulasi ini biasanya begini. Ada orang yang menikah, ya sudah punya istri, kemudian dia menikah lagi. Ngaku nih persaka, ngakunya dia masih persaka. Padahal dia sudah punya istri. Nah, kemudian tapi untuk nikah yang kedua dia nggak mau dicatatkan. Kenapa? Karena khawatir ketahuan misalnya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai manipulasi, akhirnya jadilah pernikahan itu yang tidak tercatatkan. Ini beberapa sebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat. Ada 4 ya setidaknya. Ada sebab ekonomi, sebab birokrasi, sebab agama, dan sebab manipulasi. Kemudian akibat hukumnya apa? Di kompilasi hukum Islam pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa pernikahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan maka ia tidak diakui oleh hukum. Ya. Jadi ini tidak diakui oleh hukum. Ini bahaya ini ya. Jadi tidak diakui oleh hukum. Ini bahaya sekali ya. Akibatnya apa? Nah, ini akibat turunannya yang banyak ini ya. Akibat turunannya adalah ini. Anak tidak memiliki ayah ya dalam dokumen-dokumennya. Jadi dalam dokumen-dokumen yang resmi, anak tersebut tidak tercatat, nama ayahnya nggak tercatat. Di akta kelahiran itu nama anak ayahnya nggak ada. Ya, kemudian di KK nama ayahnya nggak ada. Kemudian di KTP, kalau di KTP memang nggak ada nama ayahnya. Kemudian di jasa itu nama ayahnya tidak dicantumkan di situ. Kasihan kan? Itu jadi beban moral loh. Jadi kalau ada orang punya akte, kemudian dicek akte kelahirannya, ternyata di situ nggak ada nama ayahnya, itu kan jadi malu. Orang akan menganggap bahwa anak tersebut itu adalah anak dari hasil hubungan gelap misalkan. Itu kan jadi beban moral bagi anaknya. Ini penting banget untuk diperhatikan. Kan kasihan anaknya itu kan, udah nggak tahu apa, tapi dia jadi korban. Yang melakukan itu adalah orang tuanya, tapi yang jadi korban justru anaknya. Ini bahayanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Kemudian akibat hukum yang selanjutnya adalah anak kehilangan hak waris. Ya, dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Sesukaya apapun ayahnya, dia tidak akan pernah bisa memberikan hak waris kepada anaknya. Gitu, maksudnya itu anak kandung, tapi karena tidak tercantum dalam kakaknya nggak ada, di akte kelahiran nggak tercantumkan nama ayahnya, maka otomatis anak tersebut itu dianggap bukan sebagai anak yang sah. Nah, ini kan bahaya sekali. Anak tidak mendapatkan haknya. Kemudian istri itu akan kehilangan hak nafkah. Ya. Jadi hak nafkah bagi istri itu akan hilang. Kan kasihan. Dia tidak memiliki hak untuk nafkah, padahal ya dia adalah istri sahnya di situ dalam konteks perkawinan tersebut. Nah, ini kemudian
ada potensi kekerasan dalam keluarga. Kenapa? Karena perlindungan hukum tidak ada, sehingga kalau terjadi kekerasan di situ, itu gimana cara menanggulanginya? Gitu kan. Agak repot. Sehingga terjadi spiral kekerasan di situ. Kemudian ada potensi penyelewangan. Ya, potensi penyelewangannya bagaimana? Ya bisa aja si suami karena tidak tercatat di situ, kemudian enak aja ngomong, itu kan bukan tidak mengaku istrinya, tidak mengaku anaknya, sehingga tidak mau memberikan hak anak-anak tersebut, tidak mau menunaikan kewajibannya. Nah, ini bisa saja terjadi seperti ini. Ini adalah akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Oke. Kemudian selanjutnya, solusi. Oke. Solusinya bagaimana untuk menghadapi perkawinan yang tidak dicatatkan tadi? Yang pertama, lakukan komunikasi ya. Kalau sudah terlanjur menikah tanpa dicatatkan, lakukan komunikasi antara suami dan istri. Kemudian pastikan keduanya memiliki pemahaman tentang apa tujuan kalian nikah itu apa. Antara suami dan istri tujuan nikah itu apa? Apakah hanya untuk bersenang-senang ataukah memang untuk membuat keluarga yang membentuk keluarga yang baik? Kalau misalkan di situ memang tujuannya untuk membentuk keluarga yang baik, maka ya sudah, nyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan itu justru membawa akibat negatif yang lebih banyak daripada efek positifnya. Gitu ya. Karena apa? Karena ada hak-hak yang tidak dicatatkan, ada hak-hak yang dilanggar, ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Kemudian lakukan identifikasi akar masalahnya apa? Apakah karena faktor ekonomi, ataukah ada faktor sosial atau faktor yang lainnya? Ya. Kemudian setelah diketahui akar masalahnya apa, kemudian selesaikan masalah tersebut. Nah, terakhir, lakukan isbat nikah atau penetapan pernikahan ke pengadilan agama setempat. Jadi, kita pihak suami dan istri tadi yang menikah itu bisa datang ke pengadilan agama untuk memohon permohonan isbat nikah atau penetapan nikah bahwa tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian ya telah terjadi pernikahan antara A dan B dengan saksinya ini. Gitu, dan maharnya ini. Nanti pengadilan akan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti. Setelah dinyatakan terbukti ya secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan akan menyatakan bahwa oh iya dulu pernah terjadi pernikahan antara A dan B di mana ya kapan dengan mahar apa, saksinya siapa. Setelah diketahui dinyatakan sah, maka pengadilan akan menyatakan bahwa ya menetapkan bahwa telah terjadi pernikahan sesuai dengan hal tersebut. Nah, nanti hasil isbat nikah ini bisa dibawa ke KUA untuk bisa sebagai bahan untuk penerbitan buku nikah yang baru. Ya, ini solusinya. Kemudian selanjutnya pernikahan yang berpotensi berisiko itu ya yang nomor 2 adalah poligami. Poligami itu apa tahu? Poligami adalah pernikahan antara suami dengan beberapa orang istri. Ya, itu poligami sebetulnya. Poligami itu begini, pernikahan antara lebih dari seorang suami dan lebih dari seorang istri. Nah, nanti ada poliandri dan poligini. Poliandri itu pernikahan antara beberapa suami dengan satu orang istri. Kalau poligini, pernikahan antara satu orang suami dan beberapa istri. Nah, lalu poligami seperti apa? Dalam konsepsi Islam sebetulnya prinsip dasar perkawinan itu adalah monogami. Ya, kalau dalam sejarahnya Nabi Muhammad itu lebih dari separuh usianya beliau menikah menjalani kehidupan keluarga secara monogami ya dengan Sayyidatina Khadijah. Setelah Sayyidatina Khadijah meninggal, kemudian Nabi menikah dan melakukan poligami itu pun dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan beberapa istrinya setelah hijrah ke Madinah. Nah, dalam konsepsi Islam poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat, ya, misalkan izin dari istri yang pertama, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dalam hukum Islam tidak memerlukan izin. Kalau dalam konsepsi kompilasi hukum Islam di Indonesia diperlukan izin dari si suaminya, dari istrinya kalau suaminya. Kemudian lalu motifnya apa toh? Kenapa orang melakukan poligami? Motif yang pertama adalah motif agama. Ada yang menyatakan bahwa poligami itu bagian dari sunnah, intiba'un sunnah, sehingga kemudian mereka menikah melakukan poligami sebagai bagian dari tradisi agama. Ada seperti itu.
Ada juga yang merupakan motif ekonomi. Motif ekonomi itu misalkan karena seorang perempuan yang dia tidak memiliki penghasilan, kemudian ya sudahlah, akhirnya dinikah sama seorang laki-laki yang dijadikan istri kedua gitu kan. Nanti kamu tak cukupi biayanya. Ada seperti itu. Ada juga poligami itu karena motif sosial dan budaya. Kita tahu pada zaman dahulu kala itu raja-raja memiliki banyak istri. Kenapa? Karena itu bagian dari menunjukkan seberapa kuat dia. Ya, semakin banyak istrinya maka dia semakin kuat. Kemudian bisa juga mereka menikah dengan perempuan-perempuan yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang lain untuk membentuk koalisi kerajaan. Misalnya. Bisa seperti itu. Atau karena motif syahwat. Ya, ada juga sih motif syahwat. Karena suami istri yang pertama itu tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya, misalnya kemudian dia menikah lagi dengan istri yang kedua. Ada seperti itu. Oke. Kemudian oke. Selanjutnya adalah problem. Problem sebetulnya dalam keluarga poligami ada nggak problemnya? Problemnya apa saja? Ada. Yang pertama adalah goncangan mental dari anggota keluarga. Iya, biasanya dari anggota keluarga itu ada kayak semacam ini ya, goncangan mental ya yang terjadi di antara keluarga. Mereka merasa kaget, ya, merasa kaget atau merasa ya di lingkungan masyarakat terjadi perbincangan. Oh dia menikah lagi, ada atau sebutannya tukang kawin, ada sebutan seperti itu, anaknya tukang kawin. Itu kan jadi problem mental itu. Yang kedua, potensi ketidakadilan nafkah lahir dan batin antara ya cenderungnya begini. Orang itu punya kecenderungan bahwa kalau dia punya barang baru itu lebih open dengan barang baru itu ketimbang dengan barang lama. Anda punya motor dulu, ya, punya motor itu, terus beli lagi motor baru. Biasanya lebih suka naik motor yang baru ketimbang motor yang lama kan. Nah, ya begitu. Orang ketika menikah biasanya cenderung untuk timpang ya. Terjadi ketimpangan nafkah antara lahir dan batin. Boleh jadi nafkah lahirnya itu nafkah lahirnya adil ya, tapi nafkah batinnya siapa yang bisa mengetahui di situ bahwa terjadi keadilan itu? Karena seringkali keadilan dalam poligami itu diukur dari suami, padahal yang merasakan itu adalah istri dan anak-anak gitu kan. Karena harus dicek terlebih dahulu apakah anaknya itu istrinya merasa adil atau tidak. Terutama istri yang pertama dan istri kedua ya. Kemudian rawan terjadi spirale kekerasan dalam keluarga. Ya, spirale kekerasan itu misalkan karena si suami istri yang pertama merasa nggak rela, ya kemudian dia melakukan kekerasan itu kan, merasa marah, jengkel, kemudian rasa marah dan jengkel itu dilakukan kepada anaknya, itu bisa terjadi. Gitu. Nah, anaknya kemudian melakukan kekerasan kepada adiknya, nah itu kan bisa terjadi kekerasan seperti itu. Kemudian hak anak itu bisa terabaikan. Kenapa? Karena suaminya sibuk ngurusi istri yang kedua, kemudian anak yang pertama merasa diabaikan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian antar anak dari istri pertama dan istri yang kedua nggak rukun, bisa seperti itu. Nah, yang sering terjadi nih, khususnya hubungan baik antar dua keluarga. Nah, keluarga suami dan keluarga istri itu kemudian menjadi nggak rukun gitu kan. Ya mungkin yang istri-istrinya rukun, tapi biasa jadi ada anggota keluarga si istri yang nggak terima ketika saudaranya dimadu. Nah, itu kan. Ini seperti itu. Maka hubungannya menjadi nggak baik. Kemudian problem yang lain adalah membuka peluang perkara yang tidak tercatat. Nah, tadi ya, biasanya perkara kedua itu kalau niatnya nggak benar, maka ya bisa terjadi perkara yang kedua itu nggak dicatatkan. Dan itu akan membuka problem yang pertama tadi ya. Ini yang jadi problem. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama adalah lakukan komunikasi ya, komunikasi yang baik, berpikir positif dan siapkan mental bagi yang akan menjalani poligami jika memang itu betul-betul mau dilakukan ya. Kemudian buat komitmen ya, pelaku itu harus baik suami ataupun istri ya harus memiliki komitmen yang kuat. Kalau enggak nanti malah bubar. Nah, poligami itu begini. Poligami itu kalau nikah istri pertama dengan istri kedua itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama keduanya akur, kemungkinan yang ketiga itu bubar semuanya. Yang satu nggak terima, kemudian yang kedua juga merasa bersalah,
karena sudah merusak rumah tangga orang, kemudian dia minta cerai juga, akhirnya malah bubar kabeh. Bisa seperti itu. Kemudian perlu melakukan pelibatan dengan keluarga besar untuk memantau, untuk memastikan bahwa keluarga tersebut itu tercukupi hak-haknya, ya, nafkah lahir batin tercukupi. Karena seringkali begini ya, perempuan yang dimadu atau anak yang dari keluarga poligami itu kan juga dia agak enggan untuk ngomong dengan orang tuanya misalnya. Tapi ketika melibatkan keluarga besar untuk memantau, nah ini bisa dilakukan untuk apa? Untuk menjaga hak keluarga tersebut. Kemudian komitmen kebendaan, ini penting juga ya, karena terkait dengan ini ya, ketika dia menikah lagi, seorang suami menikah lagi, kan otomatis dia harus berbagi penghasilan kepada istri yang kedua. Nah itu harus jelas gitu ya, yang mau dibagi itu yang mana itu kan, ini istri yang baru dapat jatah apa, gitu ya, itu harus jelas. Kemudian harta kekayaan itu, karena nanti dalam perkawinan itu kan ada yang disebut sebagai harta gonogini, harus jelas harta bersamanya itu sampai mana, pembagian harta bersamanya bagaimana, pembagian hak untuk anak-anak itu bagaimana, itu harus penting. Jangan sampai kemudian ketika ketika poligami kemudian istri yang semua harta kekayaan itu dilimpahkan kepada istri yang baru, dan istri muda, istri yang tua nggak dapat apa-apa. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan pastikan jika menikah lagi itu pastikan secara resmi tercatat di KUA, sehingga apa, hak-hak yang istri yang kedua pun juga beserta anak-anaknya juga bisa terjaga. Kemudian pastikan suami berlaku adil. Jadi si istri kedua-duanya pun juga harus menjaga, memastikan bahwa suami tersebut adil. Kemudian kalau terjadi sesuatu bisa menghubungi LBH atau lembaga konsultan. Nah, perkawinan yang berisiko yang ketiga adalah pernikahan atau perkawinan usia dini. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan mengatur bahwa nikah itu adalah 16 tahun ya, bagi mempelai putri, mempelai perempuan, dan 19 tahun bagi mempelai putra. Nah, ini kemudian diprotes ya, sempat diprotes beberapa kali, kemudian sehingga di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini dinyatakan bahwa usia minimal perkawinan itu adalah 19 tahun bagi semuanya, bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya. Terus kalau ada orang nikah usia yang di bawah 19 tahun bagaimana? Bagi yang usianya di bawah 19 tahun maka bisa mengajukan dispensasi nikah. Diajukannya kemana? Diajukan ke pengadilan agama. Dan pengadilan agama akan memutuskan apakah calon pengantin tersebut itu mendapatkan izin atau tidak. Ya, kalau nggak dapat izin berarti dia belum bernikah. Kalau dapat izin baru bernikah. Sebabnya apa toh pernikahan dini? Sebabnya faktor ekonomi. Karena apa yang susah daripada randuwe nggak punya biaya untuk nyekolahkan, nggak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan, itu nikah wae lah nduk. Kan gitu. Atau karena faktor sosial dan budaya. Ada lingkungan yang memang di situ kalau perempuan sudah berusia 20 tahun nggak nikah itu akan dianggap sebagai perempuan, sebagai perawan tua atau perawan yang nggak laku-laku, kemudian jadi stigma, sehingga kemudian anak-anak yang masih berusia sekolah itu gendana korabi. Ya ada seperti itu. Ada juga karena faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan itu dalam tanda kutip ya, belum nikah dan duluan. Gitu ya. Ini terjadi. Ya. Lalu akibatnya apa? Akibat perkawinan dini itu yang pertama kan yang tidak diinginkan. Ya, kenapa? Karena memang usia itu kan masih muda sekali. Di bawah 16 tahun itu kan masih anak SMP, SMA itu kan. Itu masih sangat muda. Dan sebetulnya fisik dia itu kan sebetulnya belum siap untuk menerima janin. Maka dan sehingga kesehatan ibu muda itu akan sangat terganggu. Gitu kan. Fisik dia belum sehat, belum kuat untuk menopang janin dalam perutnya itu kan, sehingga itu akan menyebabkan kesehatan terganggu. Terkadang juga secara psikis si perempuan tersebut belum siap untuk hamil, tapi ternyata hamil itu kejadian, maka disebut sebagai kehamilan tidak diinginkan. Ini kan bahaya itu kan. Nah, anaknya pun juga rentan bermasalah. Masalahnya kenapa? Karena anak yang lahir dari orang tua yang masih belum dewasa, maka dari segi perkembangan secara fisik dan psikisnya pun juga jadi problem. Dan seringkali anak yang lahir secara prematur, gizinya kurang tercukupi, itu kan kasihan anaknya. Kemudian anak yang masih belum dewasa, kemudian mereka kok nikah, itu biasanya kan ya, anak lulusan SMP atau SMA itu kan dia bisa kerja apa gitu kan. Otomatis ekonominya kan lemah.
peluang kerja yang bisa mereka masuk itu kan sangat terbatas. Ijazah SMP atau ijazah SMA itu kan nggak bisa melamar kerja selain untuk pekerjaan yang bersifat non formal. Nggak bisa untuk kerja di perusahaan, nggak bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan penghasilan pun juga lemah. Ini kasihan ini. Kasihan anaknya, kasihan yang melakukan itu. Kemudian terjadi spiral kekerasan, karena kalau misalkan anak-anak yang masih belum dewasa, belum memiliki kematangan psikis, kemudian melangsungkan perkawinan, itu kan biasanya belum bisa mengontrol emosi, gitu kan. Terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian terjadi perceraian, broken home, itu kan kalau udah seperti broken home itu kan kasihan. Dia masih muda tapi statusnya sudah janda. Apalagi kalau dia punya anak. Nah, terus siapa yang ngurusin anaknya ini? Belum lagi dia nggak punya pekerjaan. Akhirnya kemudian dia ikut kembali lagi ke orang tua, jadi beban ke keluarga lagi kan. Ini akibat perkawinan dini. Nah, makanya jangan sampai lah kalian nikah duluan itu kan. Ya kalau nikah itu pas usia yang cukup matang, usia 25 itu sudah cukup matang. Gitu ya. Kenapa? Karena ya perkawinan itu nggak semata-mata soal menjaga dari zina itu, enggak. Karena menjalani kehidupan dalam keluarga itu kan jangka panjang. Terus solusinya bagaimana? Nih, solusi yang perlu dilakukan yang pertama adalah seks edukasi atau pendidikan seksual itu penting dilakukan. Orang akan mungkin ngomong, ngapain anak-anak aku diajarin seks? Bukan soal diajarin seksnya, tapi diajari bagaimana organ reproduksi bekerja, kemudian akibat-akibat melakukan seks bebas itu seperti apa. Itu penting dilakukan gitu kan. Jangan sampai anak-anak itu mendapatkan informasi tentang seksual, ya kesehatan reproduksinya itu dari informasi yang salah, dari video-video seks yang nggak benar itu kan, yang hanya mengumbar syahwat. Gitu. Anak-anak perlu untuk dikasih tahu tentang seks. Ya penting itu kan, mereka harus mengetahui mana yang berpotensi negatif dan lain sebagainya, itu penting diajarkan. Kemudian perlu juga, karena anak itu kan manusianya pacaran ya, mereka itu usia SMP SMA itu kan senangannya pacaran. Ya harus diajarkan pada mereka tentang pacaran itu seperti apa. Ya, yang tidak menjurus pada hal yang bersifat seksualitas itu kan. Kemudian yang paling penting ini ya, anak-anak perlu untuk diberi imajinasi dan mimpi. Seringkali orang-orang yang perkawin usia dini itu terjadi karena anak-anak tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, tidak punya imajinasi yang pengen dikejar, sehingga dia kemudian jadi bucin ya, jadi budak cinta gitu kan. Kemudian dia rela melakukan apa saja untuk pacarnya sampai kemudian hamil duluan itu kan. Ini nih. Karena mereka nggak punya mimpi, mereka nggak punya cita-cita yang pengen dikejar, sehingga hidupnya ya dihabiskan untuk pacaran. Itu kan kasihan. Makanya perlu untuk anak-anak itu diberi edukasi tentang bagaimana mengenal tubuhnya yang berubah menjadi dewasa, kemudian mengenal bagaimana pacaran yang sehat, kemudian hidup dalam imajinasi dan mimpi tentang masa depan. Ini penting gitu kan. Karena kalau anak-anak sudah menikah itu kan biasanya mereka agak kesulitan untuk mencapai masa depan. Kalau anak SMP, SMA hamil duluan itu biasanya kan mesti sekolahnya kan putus. Kasihan itu kan. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti diskusi bisa kita langsungkan ya ini. Oh ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa langsung bertanya. Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada untuk ya, oke, ada? Silakan. Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada dicukupkan ya, saya akhiri karena lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.